Salam anak usia dini kelas B semester 5. Adapun video ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan siklus kehidupan manusia. Pertama itu, perjalanan kehidupan manusia dimulai dari masa prenatal, neonatal, bayi, kanak-kanak awal, dan akhir. Seluruh tahapan ini dipenuhi oleh orang tua. Anak berkebutuhan khusus memiliki perincian, yaitu anak berkebutuhan khusus permanen adalah anak yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Sedangkan anak berkebutuhan khusus temporer adalah anak yang pada umumnya, namun karena situasi dan kondisi lingkungan, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan mengakibatkan mereka memerlukan pendidikan khusus, misalnya pada anak yang mengalami bencana alam. Nah, selanjutnya, klasifikasi anak berkebutuhan khusus permanen. Ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan tunadita, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pengelompokan anak berkebutuhan khusus permanen dalam SLB, yaitu seperti tunanetra, SLB A, sedangkan tunarungu SLB B, tunagrahita SLB C. Kira-kira seperti itu pengelompokan anak berkebutuhan khusus dalam SLB. Oke, selanjutnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ada dua, yaitu pertama pendidikan khusus yang dimana peserta didik memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan. Nah, kedua ada pendidikan layanan khusus. Di sini yaitu memberikan pendidikan kepada masyarakat yang di daerah terpencil. Nah, dan di video 1 Jonah Alexandre yang membesarkan Zio yang dimana pada saat itu umur kandungan 36 minggu, jantung Zio sangat lemah dan dokter mengambil alih, bayinya dilahirkan. Zio dilahirkan secara prematur dan Jonah merasa lebih sabar dalam mengurus Zio. Selanjutnya itu pada video kedua menjelaskan bahwa pesan untuk ayah dan ibu di rumah ketika memiliki anak yang berkebutuhan khusus, janganlah merasa sedih dan yakin mereka itu bisa mandiri, bersekolah, dan lain sebagainya selayaknya sebagai anak pada umumnya. Nah, selanjutnya di sini juga istilah lain dalam konsep anak berkebutuhan khusus, difabel atau disabilitas, atau bisa disebut juga keterbatasan. Berasal dari bahasa Inggris, yaitu disability. Nah, keterbatasan ini berupa fisik, mental, sensori, dan juga emosional. Nah, selanjutnya anak berkebutuhan khusus dengan masalah penglihatan atau biasa didengar dengan tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi. Nah, di sini juga netra yang berarti mata. Jadi tunanetra itu adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Nah, selanjutnya juga itu ada klasifikasi anak tunanetra yang didasarkan pada waktu terjadi keturunannya, yaitu pertama ada tunanetra sebelum dan sejak lahir, yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Nah, kedua ada tunanetra setelah lahir, mereka yang tidak memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Nah,
ketiga itu ada tunanetra pada usia sekolah, yaitu mereka telah memiliki kesan-kesan visual. Nah, keempat ada tunanetra pada usia dewasa. Pada umumnya mereka dengan segala kesadaran mampu menyesuaikan latihan-latihan penyesuaian diri. Nah, selanjutnya itu ada penyebab tunanetra. Nah, penyebab tunanetra dapat terjadi sejak atau setelah lahir, seperti salah satunya yaitu kerusakan pada mata atau saraf mata pada persalinan. Nah, ketiga ada cara belajar tunanetra, yaitu memakai metode individual, metode pengalaman, penginderaan, dan metode totalitas dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu interaksi tunanetra ada 6 cara, yaitu pertama itu tepuk bahu, perkenalkan nama, gandeng, paduan arah, pahami pendekatan, dan komunikasi. Nah, selanjutnya juga ada anak berkebutuhan khusus dengan masalah pendengaran. Di sini biasa disebut dengan tunarungu. Definisi tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Nah, penyebab tunarungu dalam tribus dalam krik dan geger yang dialihkan bahasakan oleh Amin mengemukakan penyebab ketunarunguan. Nah, di sini penyebabnya yaitu pertama ada keturunan, campak, radang, selaput atau otitis media dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada cara belajar tunarungu. Yang pertama ada nonverbal dan isyarat. Kedua, verbal pembelajaran dengan menggunakan tulisan, lisan, dan membaca. Nah, ketiga ini ada campuran peningkatan penggabungan peningkatan verbal dan nonverbal. Nah, terus selanjutnya itu ada interaksi tunarungu dengan cara pertama cari perhatian, cari tempat yang tenang, sejajarkan posisi wajah, kontak mata, bicara dengan normal dan jelas, nyatakan topik pembicaraan dengan ulangi. Nah, selanjutnya yaitu ada berkebutuhan khusus dengan masalah komunikasi. Nah, di sini definisi tunawicara atau biasa didengar dengan anak berkebutuhan khusus dengan masalah komunikasi adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam berkomunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berbicara. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi tunawicara, yaitu pertama ada keterlambatan bicara, gagap, kehilangan kemampuan berbahasa, dan kelainan suara. Penyebab tunawicara ada 4, yaitu pertama ada faktor sentral, kedua faktor periferal, ketiga itu ada faktor lingkungan. Nah, keempat itu adalah campuran ketiga faktor ketiga tadi. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana cara belajar tunawicara. Nah, di sini ada 4 metode, yaitu dengan menggunakan metode auditori, kedua ada metode membaca bibir, ketiga itu ada metode bahasa isyarat, dan keempat metode komunikasi universal. Nah, di sini juga ada 6 cara berkomunikasi dengan tunawicara. Nah, yang pertama itu mendapatkan fokus perhatiannya. Nah, kedua itu ada berbicara tidak terlalu cepat. Nah, ketiga itu tidak berbicara di tempat yang gelap. Nah, kelima tidak sedang mengunyah. Keenam, lakukan kontak mata ketika berkomunikasi pada tunawicara. Nah, ketujuh yaitu ada lakukan komunikasi dengan sopan. Nah, di sini alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Kurang lebihnya saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.